hari ini Mbak Lintang. Iya. Umurnya 22 tahun. Iya. Baik Mbak, perkenalkan saya perawat Wiku Dwi Pujalestari dari Rumah Sakit Asia ya Mbak ya. Sebelumnya saya sudah kontrak sama Mbak untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait kontrasepsi IUD. Betul kan Mbak? Iya. Pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk supaya Mbak lebih tahu tentang apa itu sih kontrasepsi IUD, apa itu alat kontrasepsi dalam rahim kayak gitu. Biar ilmu Mbak terkait dengan kontrasepsi itu lebih memadai untuk melakukan jenjang kedepannya. Gitu ya Mbak. Untuk melakukan pendidikan kesehatan ini saya membutuhkan kurang lebih waktu 10 menit. Apakah Mbak sudah siap? Ya, insya Allah. Baik Mbak, pertama AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim itu bisa disebut IUD, intrauterine device. Itu adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim Mbak. Jadi kan kayak bentuknya akan ada beda-beda ya bentuknya, itu dipasang dalam rahim Mbak. Beda sama yang kapsul atau serum atau pil, itu beda. Ini yang ditanam Mbak. Tuh. Terus sejak metode AKDR dikenakan banyak orang menggunakan program pengaturan jumlah anak, ini untuk menghambat supaya nggak banyak anak gitu Mbak. Kayak kan kalau kita KB itu kan ada jangkanya waktu untuk memperhambat kayak gitu. Sebelumnya Mbak sudah paham tentang definisinya dulu? Lumayan. Baik, kita lanjutkan ya Mbak ya. Yang kedua itu jenis-jenis AKDR Mbak. Itu jenis-jenisnya itu ada banyak Mbak. Mbak bisa lihat ya Mbak. Di sini kan yang pertama itu lipase loop. Ini bentuknya kayak gini Mbak. Kayak ular-ular gini. Terus yang kedua Safety coli. Itu kayak gini Mbak, kayak T. Hurufnya T tapi berungkel gitu Mbak. Depannya gini gitu. Terus yang ketiga Dana Super, itu ini Mbak. Terus Chopper T, ini yang biasa sering digunakan itu Chopper T ya, ini Mbak. Terus ini Chopper 7, ini kayak yang gini Mbak. Terus Multilot, ini terakhir Progesteron IUD, ini ya Mbak ya. Terus yang umum berdasarkan dipakai dalam AKDR itu yang tipe T, yang ini Mbak. Ini itu terbentuk dari plastik yang lentur dan tembaga yang ada pada lengannya Mbak. Jadi bisa ada bayangannya, lengannya ada gitu. Terus kayak gini Mbak gambarnya, kayak gini. Terus yang kedua itu no AKDR atau IUD Novati, berarti kayak yang tembaganya itu bagian tengah kayak gini Mbak. Ini plastik ini Mbak. Terus yang ketiga itu IUD Mirena, berbentuk dari kerangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelapas hormon. Ini Mbak, ini dikelilingi hormon progesteron sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Ini bagus untuk ibu yang sedang menyusui, tidak akan menghambat ASI. Sampai di sini Mbak ada pertanyaan? Baik. Oke, lanjut waktu pemasangan ya Mbak ya. Kapan saja dalam siklus haid selama yang tidak hamil. Jadi waktu pemasangannya itu adalah kapan saja Mbak. Kapan saja dalam siklus haid. Tapi jangan dipasang saat hamil. Tuh. Yang kedua, pemasangan setelah persalinan. Jadi kalau kan hamil kan tidak boleh Mbak, setelah persalinan dipasang nggak apa-apa gitu. Tapi boleh dipasang dalam waktu 40 jam pasca persalinan. Jadi 2 hari setelahnya Mbak. Terus yang kedua dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan. Ya kayak setelah nifas gitu Mbak. Terus selanjutnya setelah keguguran atau aborsi, jika mengalami keguguran atau aborsi yang jika akan ingin entar dulu lah memiliki momongan, bisa dipasang nggak apa-apa, tidak mengganggu gitu Mbak. Itu bisa dipasang 7 hari terakhir dalam pemasangan. Boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jadi sebelum udah aborsi atau mengalami keguguran itu
kalau tidak ada infeksi boleh dipasang setelahnya 7 hari gitu. Terus jika terjadi infeksi boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh. Jadi kita nunggu infeksi itu sembuh terlebih dahulu baru dipasang gitu ya Mbak ya. Terus yang diganti dari metode lain itu artinya tuh jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir. Paham Mbak? Maksudnya? Itu kan ini bisa dipakai kan kayak metode lainnya kan harus dipasang gitu Mbak. Itu metode lainnya Mbak jangan bersetubuh atau bersenggama itu berapa minggu lah baru dipasang gitu Mbak. Tuh kita lanjut waktu pengontrolan ya Mbak ya. Waktu pengontrolan itu setelah dilakukan pemasangan umum penggunaan KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan. Jadi Mbak melakukan kan itu di dalam ya Mbak ya. Jadi untuk melakukan pengontrolan itu pemasangan hari Senin bisa kontrol lagi hari Senin depan atau 1 bulan ke depannya lagi. Waktu pengontrolannya itu untuk waktu pengontrolannya Mbak sudah paham untuk waktu pengontrolannya? Sudah. Baik, itu efek sampingnya Mbak. Pertama itu spoiling, perubahan siklus menstruasi, amenor, dismenor, menorrhagia, flur albus, pendarahan postseksual. Itu kayak siklus Mbak menstruasi itu tidak lancar gitu loh. Kadang melakukan sakit perut sebelum menstruasi atau pas menstruasi bisa sakit perut, bisa saat melakukan senggama atau bersetubuh itu bisa mengalami pendarahan. Itu efek samping dari kontrasepsi gini. Indikasi di CDS tahun 2016 yaitu adalah pertama itu gangguan metabolik, gangguan kardiovaskular, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun. Itu kayak gimana Mbak? Kayak tubuh kita itu mengalami gangguan metabolik kayak kita bisa mengalami mungkin kita kesulitan gitu loh Mbak. Kayak tubuh tidak bisa mencerna gitu loh Mbak. Itu bisa jantungnya juga bisa bermasalah atau sarafnya juga bisa masalah Mbak. Indikasi-indikasinya untuk sistem reproduksinya juga bisa semisal kayak dari pasang atau mengalami gangguan kepada alat reproduksinya gitu, atau bisa menyebabkan infeksi dalam rahimnya begitu. Apakah Mbak paham? Ya. Kontraindikasinya itu jangan dilakukan gitu. Itu pasca kehamilan. Saat hamil kan tidak boleh, tadi saya sudah jelaskan. Kedua, infeksi, penyakit neoplastik, pendarahan vagina di luar siklus haid berat, bentuk rahim tidak normal, penanganan di tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Jadi ini untuk saat hamil tidak boleh, infeksi dalam saluran itu tidak boleh. Terus ada pendarahan, kan ada kadang kan kalau siklus haid kan berlebih gitu loh Mbak, itu tidak boleh dilakukan. Atau rahim kita tidak normal gitu, jangan dilakukan kontrasepsi di. Sampai sini Mbak paham? Paham, insya Allah. Baik Mbak, bisa diulang lagi apa yang tadi saya sampaikan? Bisa. Ya, coba sepahamnya Mbak dulu aja. AKDR itu apa Mbak? AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim Mbak, kayak tadi UID tadi loh Mbak. Oh. Itu kayak alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim gitu loh Mbak. Paham? Insya Allah. Nah, Mbak bisa sebutkan jenis macam-macamnya, jenis-jenisnya AKDR. Lipes Loop, Safety Holy, Dana Super, Koperti, Progestar ini baik ya Mbak ya. Untuk jenis-jenisnya Mbak udah tahu ya. Untuk
AKDR sendiri itu kan biasanya yang dipakai itu 3 tuh, Mbak. Itu yang properti, terus yang kedua itu tadi apa ya Mbak yang kedua tadi? Kop satu Novati. Oh baik Mbak, kayaknya Mbak sudah paham ya dari yang sering digunakan tadi. Gitu Mbak, apakah ada pertanyaan? Enggak. Baik, sudah melakukan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD ini. Saya memperkirakan Mbak sudah paham. Itu ya Mbak, untuk klarifikasinya sendiri itu sebenarnya kontrasepsi IUD ini tuh yang biasa dipakai itu adalah 3, Novatri, Japerti, sama yang satunya tadi. Itu biasanya ditanam di dalam rahim gitu Mbak. Itu kontraindikasinya itu untuk kehamilan jangan, saat infeksi jangan gitu Mbak. Terus saat itu boleh dilakukan itu saat pasca kehamilan itu boleh, saat aborsi itu boleh ya Mbak ya. Baik. Sampai di sini kan sudah paham ya. Saya akan mengakhiri pendidikan kesehatan saya kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mengikuti pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD ini. Terima kasih Mbak Linda. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.